Bapak bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali untuk hadir di dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, baik melalui pujian, melalui doa dan firman, agar kami sungguh dipuaskan, karena hanya Engkaulah yang bisa memuaskan seluruh kebutuhan kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah melalui saat ini Engkau mau berbicara kepada kami, Engkau mau menolong kami untuk sungguh-sungguh memahami kebenaran-kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, tolong hamba-Mu dan tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bersama-sama membuka Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal 3 LAI memberi judul Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya. Pada bagian ini kita akan belajar dari bagian ini beberapa hal. Yang pertama kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas waktu, Allah yang mengatur dan mengontrol waktu. Ya, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita membaca kalimat-kalimat yang luar biasa. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Semua ada waktunya, ya. Semua ada waktunya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Apa yang kita bisa lihat di dalam ayat ini dengan begitu? Kalau kita mengalami dalam hidup kita pasang surut hidup kita, suka duka dalam hidup kita, ayat-ayat ini sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa segala sesuatu memang ada waktunya, dan Allah lah yang mengatur, yang mengontrol, dan yang berkuasa atas waktu. Ya, ini hal yang pertama. Allah adalah Allah yang mengatur, mengontrol, dan berkuasa atas waktu yang ada. Kemudian kita melihat bahwa Allah hanya mengatur, mengontrol waktu itu di dalam ayat 14 dan 15. Bahwa dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu supaya manusia sadar kita ini tidak bisa dan tidak mampu untuk mengatur waktu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena di atas kita mengontrol waktu kita, mengatur waktu kita, Allah lah yang mengatur, dan Allah lah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan dan di dalam waktu. Ya, jadi yang pertama ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang mengontrol, Allah pengatur, Allah yang berkuasa atas waktu. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi pada waktu kita senang, pada waktu kita sukacita, pada waktu kita berhasil, pada waktu kita bahagia, itu ada waktunya. Sebentar lagi bisa kita menangis, bisa kita kecewa, bisa kita marah, bisa kita gagal. Semua ada waktunya. Dan Allah mengontrol semua itu. Nah, kemudian yang kedua ini yang menjadi perenungan kita adalah ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, sering kita terima undangan pernikahan indah pada waktunya. Ia mempertemukan si A dan si B, dan kemudian akan diberkati. Indah pada waktunya. Apakah itu hanya itu yang indah pada waktunya? Ya, seringkali kita memikirkan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita dapat pasangan tepat pada waktunya. Ya, sebelum kita jadi perawan tua atau pejabat tua, tahu-tahunya ketemu jodoh indah pada waktunya. Apakah itu arti indah pada waktunya? Apakah hanya itu saja? Lulus tepat pada waktunya, itu juga indah pada waktunya. Ya, kemudian dapat promosi jabatan jadi kepala sekolah, jadi ketua ini, jadi itu, indah pada waktunya. Ya, kemudian ada orang mengatakan indah pada waktunya saat kita mau bayar uang sekolah, kayak kita mau bayar uang OSIS atau BEM, tidak ada duit, tiba-tiba ada duit di meja. Kalau meja sendiri ya mungkin punya kita yang dikasih orang. Saudara, apakah hanya sekedar itu artinya indah pada waktunya? Ya, di dalam bahasa Ibrani kata indah itu yapek, itu artinya keindahan yang selaras dengan tujuan dan waktu Allah, ya. Bukan hanya sekedar cantik atau indah atau beautiful yang sesuai atau yang secara virtual atau sesuai dengan keinginan
keinginan kita. Jadi indah yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar ya indah secara lahiriah, indah sesuai dengan pandangan kita ya. Indah itu tidak sama ya, atau tidak sama dengan hidup tanpa masalah. Kadang-kadang kita berpikir indah pada waktunya berarti tidak ada masalah, keadaan selalu menyenangkan, semua keinginan kita terpenuhi, itu indah pada waktunya. Apakah demikian? Ya, seorang mengatakan indah pada waktunya itu adalah ketika semua berlangsung ya, dengan segala sesuatu berjalan tepat menurut rencana Allah. Karena tidak ada satupun, kalau kita percaya pada kebenaran yang pertama tadi, Allah penguasa atas waktu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang salah tempat atau salah waktu. Allah selalu mengatur hidup kita sesuai dengan keselarasan ilahi. Ya, jadi kita mau belajar bahwa indah pada waktunya tidak hanya sekedar sesuatu yang berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, tetapi itu ada sesuatu yang lebih daripada itu. Sudah, kenapa demikian? Di dalam bagian yang B ini dari ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sudah, apa maksudnya? Indah pada waktunya, terus Tuhan berikan kekekalan. Nah, di sini kita belajar. Saya menyoroti hal ini ya. Indah pada waktunya dan kaitannya dengan kekekalan yang diberikan Allah di dalam hati kita. Apa maksudnya? Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Indah pada waktunya bukan hanya sekedar dipertemukan kemudian menikah, mendapatkan sukses, mendapatkan ini itu dan sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini kita belajar bahwa ketika Allah mengatakan Ia memberikan kekekalan di dalam hati manusia, itu artinya bahwa Allah menanamkan dalam hati kita kesadaran bahwa kita hidup ini bukan hanya hidup pada hari atau waktu yang ada yang terbatas, tetapi Allah ingin menekankan bahwa hidup kita, manusia yang diciptakan yang sementara tapi memiliki roh yang kekal, itu seharusnya mempunyai suatu makna yang melampaui dunia yang sementara. Jadi ketika kita memikirkan indah pada waktunya, jangan hanya memikirkan sesuatu yang ada, sesuatu yang secara lahiriah, tetapi memikirkan lebih lagi ya, selangkah memikirkan lebih lagi bahwa kita ini diciptakan dalam kekekalan, supaya kita ini manusia memiliki satu hasrat yang utama, yaitu supaya kita memahami tujuan hidup kita bukan cuma dalam kesementaraan, tetapi juga tujuan hidup kita yang lebih besar, yaitu tujuan di dalam kekekalan. Karena Allah yang menciptakan manusia ya bukan hanya untuk waktu sekarang, tetapi Allah menciptakan manusia juga untuk kekekalan bisa berada di dalam Allah. Saudara, Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Untuk apa? Ya, untuk apa Allah memberikan kekekalan di dalam hati kita? Saudara, setidak-tidaknya kita mau belajar bahwa ketika Allah memberikan kekekalan dalam hati kita, kita melihat supaya kita tidak hanya melihat peristiwa dalam waktu, peristiwa di dalam masa, peristiwa di dalam saat-saat itu hanya secara lahiriah, jasmania dan terbatas. Tetapi Allah mau kita melihat setiap peristiwa dalam hidup kita di dalam waktu yang terbatas, tetapi menghubungkannya dengan kekekalan. Kekekalan itu bisa berarti tidak selalu waktu yang terbatas ya secara fisiologi, tetapi kekekalan itu dalam pemahaman sesuatu yang melampaui pikiran kita secara manusia. Seorang mengatakan bahwa makna teologis dari kekekalan adalah bahwa manusia itu bukan makhluk sementara. Betul, karena kita diciptakan memang sementara secara lahir ya, tetapi kita punya nilai kekal, roh kekal yang Allah berikan. Kemudian kita juga melihat apa arti kekekalan dihubungkan dengan kepuasan ya,
Yang puaskan kita hanya Tuhan yang indah, itu yang memuaskan kita. Karena hidup kita ini tanpa Tuhan itu kosong, ya. Kekekalan itu ditandai bahwa kita ini diciptakan harus ada Tuhan. Agustinus, seorang tokoh gereja, mengatakan ketika dia sudah melakukan Tuhan, menikmati dosa dan segala macam, akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan dia mengatakan, hati kami gelisah, hati manusia itu gelisah sebelum kita menemukan kekekalan itu, menemukan hadirat Tuhan, menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Manusia itu akan gelisah dan tidak akan merasa puas kecuali Tuhan ada di dalam hidupnya. Kekekalan itu menuju kepada Allah sendiri. Jadi ketika kita berpikir tentang indah pada waktunya dan dihubungkan dengan kekekalan, sekali lagi kita tidak hanya melihat atau mencari satu keindahan yang jasmania, tetapi kita melihat sesuatu yang berkaitan dengan hal yang kekal, berkaitan dengan hadirat Allah. Di mana di dalam kekekalan kita melihat wilayahnya Allah, Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Allah yang mengatur waktu kita. Karena sering kita bertanya di dalam ketidakpengertian kita, kenapa Tuhan? Kenapa saya mesti sakit? Kenapa saya mesti operasi? Kenapa saya mesti kena ini, kena itu? Kenapa mesti masuk rumah sakit? Ya, belakangan ini di asrama banyak yang sakit. Kenapa mesti cacar air? Kenapa mesti begini begitu? Kenapa dan kenapa? Tidak indah. Apalagi muka sudah penuh cacar. Bagaimana bisa indah? Tapi sudah, mari kita coba memikirkan malam ini tentang indah pada waktunya, tetapi dihubungkan dengan kekekalan. Apa maksudnya? Sudah, kita melihat bahwa kekekalan itu adalah sesuatu yang melampaui jangkauan pemikiran manusia. Ketika kita mengatakan indah pada waktunya, sepasang pemuda-pemudi yang cakep, yang ganteng, kemudian diberkati di gereja, oh indah pada waktunya. Waktu itu. Kemudian 3 bulan berantem, 6 bulan kemudian cerai. Apakah itu indah pada waktunya? Sebenarnya kadang-kadang kita tidak paham, ya, karena tidak dihubungkan dengan apa yang sesuatu yang di luar jangkauan kita. Jadi saya tadi berkata kita sering bertanya, kenapa Hananya itu masih muda harus pulang ke rumah Tuhan? Kenapa dulu juga mahasiswa kita Mindrot yang sangat baik, rajin, yang berusaha selalu mau melayani Tuhan dan begitu luar biasa belajar dipanggil Tuhan, ya? Kenapa? Ya, terakhir ini ada seorang cucu konglomerat Henry pribadi namanya, ya. Umur 17, sekolah di luar negeri, kemudian meninggal karena olahraga ski, ya, di es, ya. Terlilit lehernya, terlilit tali gitu, kemudian meninggal. Dia punya begitu banyak harta, punya masa depan yang cerah. Kenapa Tuhan? Kenapa? Nah, ini yang kita harus renungkan malam ini. Supaya kita tidak perlu bertanya sesuatu yang tidak perlu lagi kita pertanyakan. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang mengatur segala sesuatu, membuat indah segala sesuatu, tapi bukan dari pandangan dan keinginan kita, tetapi melalui pandangan dan kehendak Tuhan dalam kekekalan. Saya suka satu ilustrasi, ya, yang dari dulu seringkali saya ceritakan tentang seorang petani yang miskin, punya 1 orang anak saja laki-laki, tidak punya apa-apa. Kemudian apa yang terjadi suatu kali, di dalam satu peristiwa, anaknya ketika ke hutan, tiba-tiba anaknya bisa menemukan ada beberapa ekor kuda liar yang bisa dibawa pulang ke rumah. Wah, tetangga-tetangganya semua heboh dan mengatakan apa? Wow, sungguh beruntung kamu, ya, nggak punya apa-apa, sekarang punya kuda 3-4 ekor kuda liar. Nah, kemudian bapak petani ini dan anaknya mulai menjinakkan kuda liar itu. Satu kali ketika sedang menjinakkan kuda liar ini, anak ini ditendang oleh kuda liar, jatuhlah dia, kakinya patah. Saudara, jadi dia patah kakinya dan berobat tapi tetap pincang
karena nggak bisa dipulihkan secara sempurna. Tetangga-tetangganya bilang apa? Kalau tadi mereka bilang, oh, beruntung sekali, hoki kamu ya dapat kuda sekaligus 4 ekor. Sekarang mereka bilang apa? Sial banget gitu ya. Anak cuma 1, laki-laki ya, pemuda gagah ya, sekarang jalannya pincang. Semua tetangga mengatakan kamu sangat tidak beruntung, kasihan sekali kamu, bla bla bla. Satu kali negara itu berperang, tentara-tentara dari kota datang ke desa itu membawa semua pemuda-pemuda yang gagah untuk ikut berperang, dan kebanyakan mereka tidak pulang. Tapi anak petani ini tidak dibawa. Kenapa? Karena dia cacat. Orang bilang apa? Beruntung sekali kamu masih ada anak di rumah. Anak-anak kami pemuda sudah dibawa dan gak pulang, mungkin mati di medan perang. Dan cerita ini selalu mengingatkan saya keterbatasan kita di dalam menjangkau apa yang Tuhan pikirkan dalam kekekalan. Itu sebabnya ketika kita mau belajar tentang indah pada waktunya dihubungkan dengan kekekalan, setelah kita mesti melihat kadang-kadang kita tidak bisa melihat jauh sampai apa ujungnya. Itu masih di dalam rahasia Tuhan. Makanya kita belajar untuk bagaimana di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang kadang-kadang tidak indah itu, kita harus melihat di dalam iman Tuhan menyusun sesuatu di luar yang kita pikirkan, tetapi bukan juga yang kita mau sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setelah kita melihat di dalam keterbatasan kita untuk melihat rencana Allah dalam kekekalannya, ayat 11c mengatakan itu sebabnya ya, dalam ayat 11c dikatakan bahwa manusia itu diberikan kekekalan ya di dalam hatinya, kemudian tetapi manusia tidak dapat menyelami, ayat 11c, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau kita hubungkan indah pada waktunya dengan kekekalan di dalam ayat 11c itu, kita melihat itu sebabnya kenapa manusia itu hanya mengejar keindahan yang fana, karena tidak paham bahwa keindahan itu bukan hanya sekedar apa yang terjadi secara lahiriah yang sementara, yang semu, tetapi keindahan itu harus dihubungkan dengan hal-hal yang kekal. Banyak orang berusaha mati-matian ya menjadi sukses supaya dihargai orang, menjadi kaya supaya apa? Dihormati orang. Banyak orang berusaha menjadi berkuasa supaya ditakuti orang. Kita mungkin juga sering berusaha untuk apa? Menjadi ini, menjadi itu, supaya disenangi, supaya apa dan sebagainya. Sedangkan karena apa? Kita seringkali hanya mengejar keindahan yang fana tanpa memikirkan tentang kekekalan yang seharusnya menyertai atau harus ada di dalam keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita mengejar keindahan yang fana, kita hanya mengejar apa yang sesuai dengan harapan dan cita-cita kita, apa yang sesuai dengan yang dituntut dunia, ya, apa yang sesuai dengan kemauan kita atau kemauan orang lain, orang tua dan sebagainya. Kita tidak memikirkan apa yang Tuhan mau. Ya, itu sebabnya mari kita melihat hal yang ketiga, apa hubungannya kekekalan dengan indah pada waktunya. Saudara, apa hubungannya kekekalan dengan indah pada waktunya? Saudara, ketika tadi kita melihat sekali lagi kisah kuda liar dan anak pemuda itu, kita harus selalu memahami ketika kita mengatakan indah pada waktunya. Di sini saya ketemu apa yang menyenangkan, di sini saya bisa begini, tapi jangan dulu, ya, karena mungkin belum selesai, dan memang belum selesai waktu kita di dunia ini, belum selesai pekerjaan panggilan Tuhan bagi kita di dunia ini. Saudara, hubungan kekekalan dengan indah pada waktunya itu
ada dua tarikan ya. Satu kekekalan, satu indah pada waktunya ketika kita hidup dalam keterbatasan. Dan kita harus terus ada di dalam ketegangan di antara memikirkan surga dan memikirkan dunia, memikirkan hal-hal rohani, memikirkan hal-hal lahiriah. Dan kita ada di antara kedua hal ini. Kita ada di antara ketegangan, kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kita juga masih punya maunya sendiri. Itu sebabnya ketika kita belajar bagaimana kekekalan dengan indah pada waktunya, mungkin kita harus stop dulu untuk mengejar keindahan, kesenangan, kenikmatan, kesuksesan, bahagia yang mana, yang sementara atau yang semu. Ayat 12 dan ayat 13 di sini dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka hanya melihat secara lahiriah sesuatu kesenangan yang semu, sesuatu bahagia indah yang sementara. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Saudara, kita mau belajar ya. Kita mau indah pada waktunya, tetapi bukan keindahan, bukan kesuksesan, kesenangan, kenikmatan yang fana, yang sementara, yang semu. Tapi yang kita mau capai adalah bagaimana untuk berupaya meraih keindahan yang kekal. Artinya menyelaraskan sesuatu yang kita anggap indah, sesuatu yang kita anggap nikmat, sesuatu yang kita anggap bahagia, sesuatu yang kita anggap suatu kesenangan, itu dengan apa yang sesuai dengan rencana Allah. Saudara, keindahan, hubungan keindahan dan kekekalan. Dan Tuhan bekerja di dalam waktu, Tuhan berkuasa mengatur waktu kita, tetapi kita juga diberikan pilihan untuk menikmati atau mencari apa yang kekal, atau hanya mencari keindahan dunia yang sementara. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keindahan yang bukan hanya sekedar indah, yang bukan hanya sekedar sesuatu kesenangan semata yang sementara, tetapi apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah perjuangan kita di dalam waktu yang masih diberikan oleh Tuhan. Kita bukan cuma mengejar indah pada waktunya ketika memikirkan kesuksesan, ketika memikirkan kesenangan sementara, tetapi kita mau untuk kita fokus dalam hidup kita adalah kita mau Tuhan supaya hidup saya ini betul-betul berkenan kepada Tuhan, betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini menjadi fokus paling utama dalam hidup kita. Kita rindu hari ini dalam waktu yang Tuhan masih berikan, kita mau hidup berkenan, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya untuk mencari keindahan pribadi, keindahan atau hal-hal yang kita anggap menyenangkan, tetapi kita mau bertekad malam ini, hari ini, apapun yang terjadi kita tidak tahu, tetapi apa yang sedang kita alami dalam saat-saat ini, ya. Orang mengatakan, kemarin kapan saya ketemu seorang yang mengatakan, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi, perang dan segala macam bencana alam, cuaca ekstrim, mungkin mengingatkan kita bahwa kiamat sudah dekat. Waktu kita sudah tidak banyak. Waktu kita sudah tidak banyak. Apa yang akan kita lakukan dalam sisa waktu yang masih ada? Apakah kita hanya akan mengejar keinginan kita? Apakah kita hanya akan mengejar apa yang menjadi cita-cita kita secara pribadi? Apakah kita hanya ngoyo memikirkan apa yang memuaskan kita? Atau kita akan berpikir bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya hidup saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Hingga saat Tuhan datang, kita bisa didapati sebagai seorang hamba yang setia. Seorang hamba yang selalu memikirkan bukan hanya kesenangan-kesenangan dalam dunia, bukan hanya kelancaran dalam dunia, bukan hanya sehat di dunia, kaya di dunia, tetapi memikirkan bagaimana hidup kita yang sementara ini bisa menyenangkan hati Tuhan.
hidup kita yang sementara ini bisa sungguh-sungguh membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan merasakan bahwa kita betul-betul mencintai Dia dan betul-betul mau hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk cari hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Nah saudara, kita melihat inilah fokus hidup kita kepada Allah Sang Penguasa dan Pengontrol waktu, Allah yang berdaulat atas alam semesta. Biarlah hidup kita hanya untuk menyembah Dia, menyenangkan hati Dia, memuliakan namanya. Bukan hal-hal yang spektakuler mungkin yang Allah tuntut, tetapi kesetiaan kita kepadanya, syukur kita kepadanya, dan ketaatan kita kepadanya. Itu yang kita lakukan supaya hidup kita sungguh-sungguh di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah banyak kita tidak mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Kita tetap setia, kita tetap percaya, kita tetap sungguh-sungguh menyembah Dia satu-satunya Tuhan dan Allah kita. Waktu kita tidak banyak, mungkin karena saya tidak tahu tahun depan kiamat tidak, tapi waktu kita tidak banyak. Nah kita melihat apa-apa yang sementara kita tinggalkan, tapi apa yang bernilai kekal itu yang kita kejar. Bukan penampilan, bukan kecerdasan, bukan nilai, bukan apa-apa, tapi bagaimana hidup kita berkenan dan menyenangkan hati. Orang lain mungkin tidak lihat apa yang kita kerjakan, orang lain mungkin tidak hargai apa yang kita lakukan, tapi kalau kita melakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memperkenankan hati Tuhan, itulah sesuatu yang indah ya, yang dihubungkan dengan kekekalan, bukan hanya sesuatu yang sementara. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merenungkan bagian firman-Mu yang mengajarkan kami segala sesuatu Engkau buat indah pada waktu-Mu. In His time you make beautiful. Kami berdoa Tuhan, biarlah dengan iman ini kami terus memandang kepada-Mu, melihat keindahan yang Engkau berikan pada hidup kami yang selalu dihubungkan dengan kekekalan. Tolong kami belajar, melihat, berharap Tuhan membuat segala sesuatu indah dalam hidup kami, tapi bukan berdasarkan pemikiran kami yang sementara, bukan berdasarkan keinginan kami yang sementara, bukan berdasarkan hasrat kami yang sudah tercemar oleh dunia, tapi biarlah kami boleh melihat dan boleh terus mengharapkan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sesuai di dalam pengaturan Tuhan, dalam kekekalan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah pelayanan kami dalam segala hal yang kami alami, kami rasakan di tengah-tengah begitu banyak ada masalah yang tidak mampu kami pahami, tapi biarlah kami tetap percaya, tetap memandang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena percaya dalam kekekalan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua indah pada waktunya. Walaupun mungkin keindahan itu tidak membuat kami tertawa, tapi boleh membuat kami tersenyum. Walaupun mungkin tidak membuat kami terbahak-bahak, tapi kami tetap bersyukur. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami berada melihat indah pada waktu-Mu, indah pada waktu-Mu dalam sudut kekekalan-Mu, kami mau tetap ya Tuhan berharap dan memandang kepada-Mu, dan tetap sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu terus ingatkan kami, apapun yang akan kami alami, kami tahu dalam pengaturan-Mu yang terbaik, dari sudut kekekalan-Mu, Tuhan mengatur yang terbaik untuk kami, yang indah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.